Shalom bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kehidupan kami yang kami jalani ini semuanya karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan yang telah memelihara kami, yang menuntun kami sehingga kami boleh bertahan melewati setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Dan hari ini kami sangat bersukacita dan kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Dan kami juga boleh Tuhan diizinkan untuk kami boleh menerima berkat daripada Engkau sendiri melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami dengarkan, kami baca dan kami renungkan Tuhan. Dan hamba-Mu dalam keterbatasan yang akan menyampaikan, Tuhan memberkati hamba, Tuhan mengurapi hamba. Biarlah perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga memberkati hamba, mengurapi hamba. Kami siapkan hati dan pikiran kami dan kami telah siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 15. Tapi saya akan membacakannya ayat 14 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Di sebuah desa di negara Meksiko terdapat sepasang anak kembar yang bernama Rolando dan Ronaldo. Mereka lahir dari keluarga yang begitu rusak, di mana mamanya seorang pemabuk dan papanya seorang pemabuk dan penjudi juga. Seiring dengan waktu berjalan, mamanya meninggal dunia dan yang merawat Rolando dan Ronaldo ayahnya. Di mana ayahnya ini membesarkan dan mensekolahkan Rolando dan Ronaldo. Tapi seiring perjalanan hidup, orang tuanya pun, papanya pun ikut meninggal dunia. Rolando dan Ronaldo tidak ada yang ingin mengambil dari keluarganya, ingin merawat mereka, tidak ada. Terpaksa Rolando dan Ronaldo diasuh di panti asuhan. Tapi panti asuhan mereka berbeda-beda. Ronaldo di tempat yang lain, Rolando bertempat yang lain. Setelah 40 tahun mereka berpisah, ada seorang ingin meliputi, ingin melihat keberadaan kedua anak kembar ini. Akhirnya mereka menyusun tim untuk melihat mereka. Setelah menyusun tim, mereka mencari keberadaan mereka berdua. Tim yang pertama menemukan Rolando berada di sebuah bar, di mana ia sedang mabuk. Karena kebiasaan Rolando ini adalah suka minum-minum, bahkan dia tidak pernah mandi, bahkan orangnya malas-malas. Kemudian si wartawan bertanya, apa yang menyebabkan bapak begini? Lalu si Rolando berkata sambil berteriak, apa yang bisa diharapkan dari papaku, almarhum papaku? Dia pemabuk dan akhirnya aku pun mengikuti jejaknya. Kan dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya aku pun akhirnya mengikutinya. Sambil berteriak,
Lalu tim yang satu menemukan Ronaldo di tempat suatu yang sangat enak, di mana dia berada di kantor. Bahkan Ronaldo menjadi seorang direktur di perusahaan. Dan wartawan pun bertanya seperti pertanyaan yang diajukan oleh Ronaldo. Dia bertanya, apa yang membuat Bapak begini? Ronaldo berkata, ya, papaku dulu seorang pemabuk. Memang tidak ada yang diharapkan, yang bisa diandalkan daripada papaku. Tapi itulah yang menjadi motivasiku untuk aku berjuang dan belajar dan bekerja. Dan aku ingin menjadi orang yang berhasil. Aku tidak mau seperti papaku. Itulah keputusan dan pilihan yang diambil oleh Ronaldo. Kalau kita lihat, mereka lahir dari ayah yang sama, ibu yang sama, tapi pilihan yang mereka ambil berbeda. Ronaldo memilih untuk mengikuti jejak ayahnya, sedangkan Ronaldo mengambil keputusan dan memilih untuk menjadi orang yang berhasil. Dan tema renungan kita bicara tentang tentukanlah pilihanmu. Setiap kita manusia yang hidup di muka bumi ini selalu akan diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Kita dari kecil saja sudah diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Di mana kita mau berkata jujur dengan orang tua atau berkata bohong kepada orang tua. Kita ingin melakukan segala nasihat dari orang tua atau kita membantah orang tua kita. Sampai kita besar pun kita akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Bahkan pilihan itu semakin kompleks, semakin rumit, semakin susah. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa membuat kita memilih. Misalnya saja, kita lahir dari keluarga siapa? Kita lahir dari suku apa? Kita tidak bisa memilih jenis kelamin apa. Tapi semasa kita hidup di muka bumi ini, selalu kita diperhadapkan oleh sebuah pilihan. Kita harus memilih di antara pilihan yang ada. Kita tidak bisa kompromi. Aku harus berada di tengah-tengah. Tidak. Kita harus memilih di antara pilihan yang sudah diperhadapkan di depan kita. Suka atau tidak suka, kita harus memilih sebuah pilihan tersebut. Semua tergantung pada diri kita. Dan pilihan yang kita pilih itu sangat menentukan selanjutnya keberadaan kita. Menentukan ke depannya mau jadi apa kita. Oleh sebab itulah, di dalam kita menjalani hidup ini, di dalam kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan, kita harus sangat berhati-hati di dalam memilih. Karena pilihan itu menentukan masa depan kita. Kita pun ada saat ini karena apa yang telah kita pilih di masa lalu. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini, kita harus memikirkan dengan matang-matang apa yang harus kita pilih. Dan kita harus memutuskan pilihan kita. Bagaimana kita supaya hidup kita tidak salah memilih? Yang pertama, kita harus tanya Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum engkau dan saya mengambil sebuah keputusan, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus tanya Tuhan dulu, apakah benar pilihanku ini?
Karena pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tidak tahu bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan sebuah pilihan yang kita ambil. Oleh sebab itu, kita yang terbatas ini, kita harus membutuhkan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Oleh sebab itulah kita harus tanya Tuhan dulu sebelum kita memutuskan pilihan kita. Jangan kita merasa sombong. Aku pintar, aku banyak pengalaman. Pengalaman tanpa melibatkan Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itulah kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 dengan jelas, di mana di dalam kehidupan kita harus selalu melibatkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita terbatas, bos. Oleh sebab itu, di dalam keterbatasan kita harus melibatkan Sang yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan contoh yang kita kenal di dalam Alkitab, seorang tokoh yang luar biasa, Daud. Daud memiliki begitu banyak pengalaman di dalam peperangan. Setiap berperang dia selalu menang. Tapi ketika dia diperhadapkan oleh sebuah pilihan, di mana pada waktu itu orang-orang Filistin sudah menyerang. Daud bisa saja menyerang mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang 14 ayat yang ke-8 sampai 17. Di mana Daud yang dia lakukan pertama, tidak mengambil keputusannya. Tapi dia tanya Tuhan dulu. Daud seorang yang punya prestasi, punya begitu banyak pengalaman di dalam peperangan. Tapi dia menyadari bahwa dia terbatas. Oleh sebab itu, dia datang kepada Tuhan dan dia tanya Tuhan. Tuhan, apakah harus aku melangkah atau tidak? Ketika Tuhan katakan kamu maju, maka Daud maju. Akhirnya ketika dia tanya Tuhan, maka Daud memperoleh kemenangan. Kalau kita di dalam mengambil keputusan, kalau kita tanya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu hikmat bagi kita. Tuhanlah yang akan menuntun engkau mana yang harus kau ambil atau tidak. Karena hikmat itulah dibutuhkan untuk kita mengambil sebuah keputusan, supaya keputusan kita tidak salah. Oleh sebab itu, engkau dan saya harus libatkan Tuhan dan tanya Tuhan, apakah keputusanku benar atau tidak. Sebelum kita melangkah, harus selalu melibatkan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita harus lakukan, pilihlah apa yang Tuhan mau. Jangan pilih berdasarkan pertimbangan mata kita, berdasarkan kehendak hati kita. Apalagi kita hanya memilih berdasarkan kepuasan hati kita. Pilihan itu hanya memuaskan dan menyenangkan diri kita sendiri. Kalau hanya untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan engkau sendiri, tanpa engkau menyenangkan hati Tuhan, itu bisa membuat pilihanmu itu menjadi hancur. Membuat engkau dan saya menjadi orang yang hancur dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jangan pilih berdasarkan kata hatimu. Jangan pilih berdasarkan pandangan matamu. Karena apa yang baik menurutmu belum tentu itu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang baik bagi Tuhan pasti itu yang terbaik bagimu. Kalau kita lihat contoh dalam tokoh Alkitab, manusia yang pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa. Hawa melihat bahwa pohon pengetahuan itu baik untuk dimakan. Sangat indah. Tapi
sebenarnya Tuhan sudah menetapkan dan melarang, jangan kamu makan buah pengetahuan, sudah dikasih tahu. Tapi karena keinginan hatinya ingin memuaskan perasaannya, akhirnya dia makan, akhirnya jatuh dalam dosa. Kita manusia memang tidak diciptakan sebagai robot. Kita diciptakan oleh Tuhan itu punya kehendak bebas, free will. Kita harus bisa memilih di antara pilihan itu. Tapi ingat, setiap pilihan kita itu bisa berdampak baik atau buruknya, tergantung engkau memutuskan. Tapi kita harus memutuskan bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kita memutuskan segala sesuatunya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan tidak keputusanku ini, menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan gak pilihanku ini. Bahkan kalau kita lihat Simpson, contoh yang sangat jelas. Dia melihat Delila itu cantik dari pandangannya. Tapi Tuhan sudah memerintahkan bagi orang Israel untuk tidak mengambil wanita yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi karena keinginan hatinya, karena dia hanya memandang secara kasat mata saja, akhirnya dia menikah dengan Delila yang membawa malapetaka bagi dia sendiri. Kekuatannya hilang, bahkan dia mati bersama dengan orang Filistin. Memang akhirnya dia bertobat. Jadi, jangan kita memilih berdasarkan kasat mata kita. Jangan kita memilih berdasarkan keinginan kita saja. Tapi, pilihlah berdasarkan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau maksudnya, benar enggak pilihanku ini mempermuliakan Tuhan? Karena banyak pilihan-pilihan itu bisa membawa kita dalam dosa juga. Bagaimana standar kita memilih? Ya berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah standarmu. Misalnya ketika saya memilih pasangan hidup, memilih pacar. Kalau saya menikah dengan dia, bertumbuh enggak saya mengenal Tuhan? Bertumbuh enggak iman saya? Kalau saya menikah dengan dia, saya semakin cinta enggak sama Tuhan? Kalau kamu menikah sama dia, kalau tidak membawa engkau semakin dekat sama Tuhan dan membuat engkau semakin jauh pada Tuhan, putuskanlah pilihanmu itu untuk engkau meninggalkan dia. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Contohnya kau datang ke gereja, aku memakai baju ini mempermuliakan Tuhan enggak? Bahkan masih banyak lagi. Kalau saya bekerja dengan dia, bisa enggak kerjasama saya ini sama-sama mempermuliakan Tuhan? Jangan sampai kerjasama kita merugikan orang lain. Jadi pilihlah apa yang Tuhan inginkan, yaitu pilihanmu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak mempermuliakan Tuhan, jangan engkau pilih. Yang selanjutnya kita belajar apa? Mintalah nasihat kepada orang-orang yang bijak, supaya kita tidak salah pilih. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan makhluk individual, tapi kita diciptakan oleh Tuhan itu makhluk sosial, di mana Tuhan juga menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi teman kita, rekan kita. Tokoh-tokoh Alkitab pun punya teman-teman, punya orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Ketika engkau ragu di dalam pilihanmu,
Tuhan pun mengutus orang-orang yang bijaksana untuk engkau bercerita, supaya engkau tidak salah langkah, supaya engkau tidak salah mengambil keputusanmu. Kalau kita lihat bagaimana tokoh yang salah di dalam mengambil keputusan, di mana dia tidak lagi mendengarkan orang-orang bijak pada waktu itu, yaitu anak daripada Salomo sendiri, yaitu Rehabeam. Di mana Rehabeam mendengar nasihat daripada anak-anak muda. Padahal orang-orang tua pada waktu itu yang bersama-sama dengan Salomo memerintah masih ada, masih hidup. Tapi karena dia tidak mendengarkan nasihatnya, akhirnya kerajaannya menjadi hancur. Siapakah mungkin di antaramu, teman-temanmu yang menjadi orang bijak? Mungkin bisa jadi orang tuamu, bisa jadi hamba Tuhan. Engkau bisa sharingkan keputusan yang mau kau ambil supaya engkau tidak salah langkah. Itulah yang harus kau pertimbangkan di dalam kita memilih. Dan teks yang kita baca ini juga, bagaimana seorang tokoh yang bernama Yosua memperhadapkan kepada bangsa Israel sebuah pilihan. Pilihan ini bukan hanya menyangkut sekarang mereka menjalaninya, tapi pilihan itu menyangkut pada kekekalan nanti juga. Dengan berani Yosua katakan kepada bangsa mereka, pada hari ini pilihlah kepada siapakah engkau beribadah. Jika engkau ingin beribadah kepada nenek moyangmu di Sungai Efrat, atau kepada nenek moyang orang Amori, tapi aku dan seisi keluargaku, aku tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah pilihan daripada Yosua. Yosua memutuskan untuk tetap setia, untuk tetap mengambil keputusannya, walaupun mungkin dia dijauhi apapun itu resikonya, tapi dia tidak ragu untuk memilih dan beribadah kepada Tuhan. Karena hidup bukan bicara sekarang, tapi hidup itu nanti bicara juga nanti di dalam kekekalan. Sehingga Yosua tetap konsisten memilih Tuhan. Apa yang menjadi alasan Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Yang pertama alasannya, karena dia sadar bahwa hanya Allah sajalah yang memberikan keselamatan yang kekal. Yosua dipilih menggantikan Musa bukan berdasarkan pertimbangan orang Israel, bukan berdasarkan keinginan Yosua sendiri, tapi di mana Allah sendirilah yang memilih dan menetapkan Yosua untuk mengganti Musa dan memimpin bangsa Israel. Kalau kita baca di ayat yang ke pasal 1 ayat ke-5, dengan jelas dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Ini menunjukkan dan menegaskan bagi kita, ketika Tuhan katakan aku menyertai engkau, berarti menunjukkan bahwa Allah sendirilah akan menyelamatkan Yosua. Baik ketika dia berperang melawan orang-orang Kanaan, melawan orang Amalek, melawan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Terbukti setiap Yosua berperang, orang Israel mengalami kemenangan. Yosua selamat sampai masa tuanya, karena itu Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatannya. Dan Yosua juga tidak mau hilang keselamatan di dalam kekekalan. Oleh sebab itulah dia konsisten untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidup ini bukan hanya bicara sekarang,
Tapi sesudah kita mati, nanti orang-orang yang percaya pada Dia maka akan berada bersama dengan Dia. Bahkan Yosua melihat bagaimana Allah sendiri yang menyelamatkan anak sulung bangsa Israel di Mesir. Anak Firaun, anak sulungnya dan orang-orang Mesir mengalami kematian. Tapi Tuhan menyelamatkan anak-anak orang Israel. Dia sadar keselamatan itu berasal daripada Allah. Dan kita tarik di perjanjian baru. Siapakah yang menyelamatkan hidup kita? Yaitu Yesus. Ketika engkau berdosa dan saya berdosa, adakah orang yang mau mati untukmu? Engkau yang berbuat kesalahan, tidak ada kecuali Yesus. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas katakan, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ingat dan perlu kita perhatikan, kita hadir datang beribadah kepada Tuhan bukan kita karena ingin diselamatkan, tapi engkau dan saya sudah mengalami keselamatan sehingga kita datang ke tempat ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai pengagungan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kau gantikan keselamatanmu itu dengan hal-hal yang murahan, dengan hal-hal duniawi. Kamu yang sudah percaya dengan Tuhan dan kamu sudah mengalami keselamatan itu, jangan ganti dengan pacarmu yang tidak mengenal Tuhan. Engkau mengikuti dia, jangan. Oleh sebab itu, kita harus selalu beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, pilihan Yosua beribadah kepada Tuhan karena dia sadar Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang berdaulat. Dia sadar bahwa yang mempunyai segala sesuatunya itu Tuhan. Tidak ada kuasa yang sehebat Yahweh, tidak ada. Orang Kanaan membanggakan dewa-dewa mereka. Orang Filistin membanggakan dewa mereka yang katanya hebat, yang katanya berkuasa. Tapi takluk dengan Allahnya Yosua. Ini menunjukkan bahwa di kolong langit ini tidak ada yang berkuasa selain Tuhan Yesus Kristus. Iblis pun tunduk dengan Tuhan. Tapi kan Pak Pendeta, kalau Tuhan itu berdaulat, kenapa saya masih sakit? Kenapa doa saya belum dijawab? Itu tidak ada haknya kita. Kalau engkau masih sakit hari ini dan doamu belum dijawab, Tuhan ingin engkau lebih mengasihi Dia. Tuhan ingin membuat engkau semakin memahami kuasa Tuhan bekerja di dalam dirimu. Dan Yosua menantang umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan karena ikut-ikutan pilihan Yosua. Yang akhirnya orang-orang Israel dengan tulus hati, dengan hati yang tertunduk dan mengakui Allah yang dia sembah oleh Yosua adalah Allah yang berdaulat, sehingga mereka pun ikut keputusan yang diambil oleh Yosua. Alasan Yosua untuk beribadah kepada Tuhan karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Yosua sadar bahwa Allah yang dia sembah bukanlah Allah orang mati.
Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Buktinya Allah itu hidup. Engkau bernapas itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Karena yang memberikan napas kepada kita adalah Allah sendiri. Itu yang membuat kita semua sadar bahwa Allah yang kita sembah bukan mati. Bahkan Yesus datang ke dunia, ketika dia datang, dia dihukum karena dosa kita. Yang seharusnya kita menanggung dosa itu, tapi Tuhan mau menanggung dosa kita di kayu salib. Dia dikuburkan. Tapi ingat, pada hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Maut tidak mampu menahan dia. Tapi maut dikalahkan. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, bersyukur. Kalau ada orang yang mencaci kita bahwa Allah kita yang begini-begini, enggak usah kita pikirkan. Yang perlu kita lakukan, berdoa buat dia, supaya dia sadar dan percaya pada Tuhan Yesus. Enggak usah kita balas perbuatan jahat mereka. Enggak usah kita balas dengan caci makian. Karena Allah sendiri yang akan mengerjakan sesuatu bagi dia, supaya dia sadar nantinya. Yang perlu kita lakukan hanya berdoa bagi mereka. Jadi kau dan saya beribadah kepada Tuhan hari ini, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang terakhir, alasannya karena Allah yang disembah oleh Yosua dan yang kita sembah juga adalah Allah yang setia. Bangsa Israel berulang kali mengecewakan Tuhan, berulang kali meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, menyatakan selalu pemeliharaannya bagi umatnya. Kita juga, berapa kali kita mengecewakan Tuhan, berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan langsung menghukum kita? Tidak. Apakah Tuhan langsung mencabut nyawa kita? Tidak. Apakah kita tidak merasakan berkatnya? Tetap kita merasakan berkatnya. Kalau engkau masih bernapas itu bukti kesetiaan Tuhan, itu bukti pemeliharaan Tuhan bagi engkau. Oleh sebab itu, kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kita datang dan menyembah Dia. Oleh sebab itulah, jangan engkau tukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagimu. Mungkin kita sering mendengarkan, kalau kita masak nasi jadi bubur, itu penyesalannya 1 hari. Kalau kita memangkas rambut, salah potong rambut, itu penyesalan 1 bulan. Kalau kita tinggal kelas, penyesalannya 1 tahun. Kalau kita salah cari pasangan hidup, bisa seumur hidup. Tapi kalau kita salah memilih juru selamat, itu penyesalan selama-lamanya. Oleh sebab itu, engkau dan saya sudah ingatkan, hidup ini bukan bicara hari ini, tapi juga bicara nanti. Oleh sebab itulah, apa yang telah dipilih oleh Yosua, itu juga yang menjadi pilihan kita. Hari ini, engkau dan saya mau berkata, Tuhan, saya tetap mau beribadah kepadamu. Saya tetap menyembah Engkau dalam keadaan apapun. Itulah pilihan kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami diingatkan lagi Tuhan bahwa hidup kami selalu diperhadapkan oleh berbagai pilihan. Tapi kami menyadari hanya Engkau Allah saja yang memampukan kami untuk kami mengambil sebuah keputusan di dalam memilih, supaya kami tidak salah dalam memilih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengambil keputusan dan memilih berdasarkan
apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan apa yang aku mau, bukan yang berdasarkan apa yang jemaat mau Tuhan, tapi berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami sadar juga bahwa hidup ini bukan hanya bicara tentang sekarang, tapi juga bicara tentang kekekalan. Kalau Yosua memilih beribadah kepada Tuhan, dan kami juga Tuhan, hari ini kami memutuskan dan mengambil pilihan kami untuk kami tetap mau beribadah kepada Tuhan dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.